Halo, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Kembali lagi di Seville Stock episode ke 7 malam ini. Malam ini kita akan berbincang kembali dengan Queen Putri Hijab Sumatera Barat, yaitu Bunga Safira. Oke, halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Suaranya dengar jelas nggak? Oke, jelas suaranya Bang. Lagi di mana nih? Ibu kan juga lagi di luar sih, habis ada cara rapat remaja gitu. Jadi makanya sekalian tadi kalau nunggu pulang dulu nggak kekejar kayaknya. Oh gitu ya. Ya maaf ya Bang ya. Ya, Boleh nggak kalau misalnya saya aja. Jadi gimana nih harinya? Kabarnya sehat, Bunga? Apa Bang? Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, selamat bergabung yang sudah hadir ya. Kita bincang malam ini bersama Bunga Safira ya. The winner Putri Hijab Sumatera Barat 2023 dan juga yang akan mewakili Provinsi Sumatera Barat nantinya di nasional ya pada akhir bulan ini ya berangkatnya. For your information guys, Bunga ini mahasiswi semester 7 di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol ya. Ya. Jurusan manajemen dakwah kalau nggak salah sih. Ya betul banget Bang. Jadi gimana nih, udah skripsi kah atau udah seminar di kuliahnya? Gimana Bang? Perkuliahannya gimana nih? Udah semester akhir hitungannya, semester Ya, 7. semester 7 sekarang. Udah nyusun skripsi. Sekarang lagi nyusun ya, semoga lah cepatnya bisa nyelesain skripsi ya. Oh, udah nyusun sih. Udah selesai Udah mulai, bab udah mulai bab nyusun. 3. Aduh, amin aja dulu Berarti deh Bang. Semoga aja amin. bentar lagi sampai bab 3 ya. Berarti seminarnya udah berarti ya, sempronya. Belum. Karena sekarang bunga lagi magang Bang. Lagi fokus magang sekarang. Oh, magang. Magang di Bunga magang di kantor wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat. Kanwil ya. Kanwil Kemenak ya. Oh, mantap mantap. So, gimana nih tentang Putri Hijabnya? Ya, kalau untuk Putri Hijab, sekarang Alhamdulillah Bunga lagi mempersiapkan diri untuk menuju Putri Hijab Indonesia yang insya Allah nanti bakal diadain pada bulan November ini akhir, tanggal 27 masuk awal karantinanya Bang. Dan Alhamdulillah udah persiapannya udah menuju 90% lah persiapannya. Ya, Alhamdulillah. udah luar biasa. Berarti udah siap lah ya untuk mengharumkan nama Sumbar di nasional nanti ya. Insya Allah, intinya memberikan yang terbaik lah untuk Sumber. Dan gimana hasilnya nanti itu kan hanya Allah yang tahu. Intinya kita senantiasa bertawakal kepada Allah, berserah dirilah kepada Allah. Ini sedikit nih kita balik flashback ke belakang ya tentang awal Bunga ikut Putri Hijab sih. Dari mana tuh? Ya Apakah kalau sebelumnya sudah awal pernah ikut pageant?
Kalau untuk ikut pijen sebelumnya tuh Bunga belum pernah ikut-ikut pijen. Bahkan untuk putri hijab ini, Bunga baru pertama ikut putri hijab ini inilah pertama kali pijen yang Bunga ikutin. Dan alhamdulillahnya, qadarullah, Allah memberikan amanah, Bunga bisa jadi winner gitu. Dan awal mulanya sebenarnya Bunga udah dari lama pengen ikut putri hijab, tapi masih merasa diri ini belum siap gitu loh Bang. Kayak masih ngerasa insecure, kayak merasa kurang, apalagi kita umur belum lagi kan gitu. Jadi ketika Bunga udah masuk kuliah, ketika Bunga udah semester 6 ya kemarin. Jadi Bunga memberanikan diri untuk ikut putri hijab. Nah, awal mulanya tuh kayak Bunga lihat Instagram, Snapgram salah satu followers Bunga. Di sana tuh dia masukin pendaftaran putri hijab udah buka. Nah, kebetulan hari itu tuh baru pendaftaran pertama, hari pertama lah pembukaan daftarnya. Langsung Bunga kabarin mama kan. Terus kata mama tuh, mama papa support pokoknya support banget, karena emang dari dulu mama papa tuh pengen Bunga ikut pijen, ikut putri hijab tuh emang udah dari lama kan. Tapi alhamdulillahnya baru kesampaiannya tuh di tahun 2023 ini. Berarti dari tahun kapan tuh Bunga ingin ikut putri hijab nih? Dari Sebelum 2023 ikut. Bunga tuh pengen ikut putri hijab tuh dulu dari tahun 2020. Selesai Bunga dari MAN, udah ada ketertarikan ikut putri hijab. Cuman belum ada keberanian gitu, karena belum ada pengalaman kan Bang gitu. Oh, berarti tahunya putri hijabnya udah lama berarti tahunya ya, cuman Udah lama, baru tahunnya. cuman baru ikut pas di semester 6 kuliah ya. Kira-kiranya baru udah siap mental dan semua ya, udah siap itu baru ikut ya. Iya, baru memberanikan diri waktu udah kuliah. Sebelumnya ada ikut pijennya lain ya, mungkin kayak pemilihan duta-duta wisata ataupun kalau di Sumbar ada yang namanya Uda Uni, itu pernah ikut juga nggak? Enggak, Bunga belum pernah ikut pijen sebelumnya, belum pernah. Emang real putri hijab inilah yang pertama kali pijen yang Bunga ikutin. Karena dulu tuh Bunga tuh termasuk orang yang mager, nggak mau ikut-ikut hal-hal organisasi, ikut-ikut ini tuh nggak mau. Nah, sampai akhirnya Bunga kayak mikir, sampai kapan sih kita berdiam diri, kayak kapan sih kita bakal berkembang kalau kayak gini aja gitu. Makanya Bunga tuh kayak ketika Bunga lihat pendaftaran putri hijab, makanya Bunga memberanikan diri untuk ikut putri hijab, gimana Bunga bisa nge-upgrade diri Bunga sendiri bisa jadi lebih baik lagi. Oh, berarti awal keinginan Bunga ikut putri hijab ini karena ingin apa? Mengupgrade lah ya, supaya terlihat lebih aktif di dunia luar, biar nggak jadi perempuan yang mager ya. Iya, jadi keluar dari zona nyaman lah, biar lebih. Berarti dorongan itu emang dari Bunga sendiri atau emang dari orang tua nih untuk putri hijab awalnya? Dari kemauan Bunga sendiri, tapi orang tua juga mensupport gitu. Jadi seimbang dia Bang, dari kita juga ada, dari orang tua juga ada gitu. Itu apa tuh yang meyakinkan Bunga supaya betul-betul siap di tahun 2023 ini ikut putri hijab gitu? Yang sejak dulu ingin cuma belum siap gitu kan? Apa tuh ibaratnya meyakinin Bunga sampailah akhirnya 2023 ikut putri hijab ini? Sebenarnya lebih kayak ngelihat orang tua sih Bang, kayak orang tua yang memberikan semangat kan, kayak kita ikut putri hijab nih, orang tua udah support kita di kita. Dan satu lagi, jurusan Bunga kan manajemen dakwah. Nah, berhubungan dengan dakwah, dengan kewanitaan juga banyak gitu, kayak tentang Islam kan. Bunga kan kuliah di agama lah, universitas agama lah gitu. Jadi kayak putri hijab tuh kan emang identik dengan agama. Nah, sementara Bunga di sana juga jurusan manajemen dakwah, dimana manajemen dakwah itu juga kita berdakwah menyiarkan agama Islam gitu. Jadi menurut Bunga tuh kayak sesuai Bunga ikut putri hijab dengan jurusan Bunga kuliah, tambah lagi support orang tua yang benar-benar 100% mensupport anaknya gitu. Jadi Bunga kayak ngerasa yakin gitu. Dan alhamdulillahnya Bunga pun dulu sebelum ikut putri hijab, Bunga kan sering ikut-ikut lomba, kayak lomba-lomba MSQ. Nah, MSQ itu kan Musabaqah Syarhil Quran, dimana di sana tuh lombanya tuh kayak ceramah gitu loh Bang, ceramah, pidato, kayak gitu. Nah, jadi Bunga kayak ngerasa kayaknya ada deh kemampuan Bunga untuk ikut putri hijab gitu, karena di putri hijab kan kita harus bisa public speaking. Nah, alhamdulillahnya karena udah ada bekal dari yang sedikit tadi, nah itulah yang membuat Bunga yakin gitu. Kalau seandainya Bunga nggak ada bekal yang sedikit, kayaknya Bunga nggak berani juga sih sampai sekarang untuk ikut putri hijab. Ya, berarti intinya karena apa? Dengan sesuai dengan jurusannya di kuliah dakwah gitu kan, nah adalah
dengan bakat yang apa, Iya, bakat tentang keislaman, kayak pernah ikut lomba-lomba gitu kan, barulah ikut putri hijab ya. iya, makanya Karena Bang. dakwah pun nggak harus dengan lewat ceramah ataupun apa, kan dalam ikut putri hijab pun bisa juga menyampaikan dakwah gitu kan. Nah, betul. Luar biasa sih. Itu gimana tuh tahapan dari awal ikut kan, yang nggak pernah ikut pageant dan sampailah meraih predikat the winner gitu. Gimana sih? Kayak mungkin kayak perasaannya dari Bunga gitu. Bunga nggak nyangka sih Bang, karena awal Bunga masuk putri hijab tuh Bunga nggak pernah menaruh harapan Bunga bakal jadi juara satu. Jangan kan juara satu, masuk top 3 aja Bunga nggak ada pernah kepikiran. Karena dari awal Bunga ikut putri hijab, Bunga tuh mikir kayak kita ikut nih putri hijab, kan kita ada audisi-audisi, tes-tesnya dulu, bahkan banyak tuh audisi-audisinya. Nah belum tentu lagi yang ikut daftar putri hijab tuh bisa masuk ke top 30. Nah, untuk masuk ke top 30 itu bener-bener persaingannya tuh bener-bener berat. Berat banget karena emang orang-orang hebat yang ikut di sana gitu. Nah, sementara nggak belum ada pengalaman di pigeon. Pokoknya inilah pertama kali pengalaman di pigeon gitu. Nah, karena itu Bunga tuh berharapnya awal tuh bener-bener kayak masuk top 30 aja udah alhamdulillah gitu loh. Pas awal pertama kali Bunga ikut putri hijab, ya Berarti Allah, nggak ada target juara kemarin ikut ini. nggak ada tanggung jawab karena Bunga ngerasa kayak kita udah tahu lah ngelihat orang lain juga udah, terus kita juga ngerasa gimana potensi di diri kita juga, ya oke lah mas, kayak kita bisa untuk ikut pigeon, kita bisa untuk ikut putri hijab, tapi kita nggak bisa berharap besar kalau kita bakal bisa jadi juara karena orang banyak yang lebih baik daripada kita. Itu prinsip Bunga awalnya. Jadi Berarti kayak sempat ibaratnya kemarin tuh sempat minder lah ya, nggak yakin iya, bisa juara gitu. Setidaknya iya, bisa masuk di apa top 30 aja udah bersyukur sebenarnya ya. iya, benar-benar bersyukur Bang. Soalnya kan top 30 kan udah menyandang gelar putri hijab kan, dah pakai sas kayak gini nih. Kan udah pakai sas kayak gini nih, top 30. Itu udah bangga kali tuh Bang pas pertama kali pakai sas. Berarti kayak putri hijab nih adalah sas pertama Bunga lah gitu yang Bunga pakai, dan pas Bunga pakai sas top 30 putri hijab Sumbar tuh bener kayak ngerasa ada bangga kali tuh. Karena udahlah ini udah bersyukur kali ini udah bisa jadi putri hijab Sumbar, walaupun kita belum tahu kita dapat winner atau apa, top 3, top 10. Dan ternyata qadarullah Allah memberikan kesempatan sama Bunga untuk bisa masuk ke top 10, masuk ke top 5, sampai Bunga masuk ke top 3. Dan pas pengumuman juara pun Bunga masih kayak, hah, jadi juara 1 gitu, masih kayak kaget gitu loh. Kaget pas pengumuman Bunga yang sebut nama Bunga tuh Bunga malahan kaget gitu. Kayak ini mimpi gak sih gitu. Mimpi gak sih nama Bunga kesebut gitu. Ya luar biasa ya, ibaratnya nggak di luar target dan pencapaian tiba-tiba jadi winner aja kan. Nah iya. Itu gimana tuh perasaannya, kan targetnya kan hanya menyandang stas top 30 aja udah oke gitu. Sementara sekarang udah jadi winner nih di top satunya putri hijab Sumatera Barat. Gimana tuh kayaknya Bunga menyandang predikat putri hijab Sumbar ini? Tentunya Bunga ngerasa kayak ini amanah baru, kayak bener-bener bangga, nggak lepas dari peran orang tua sih Bang. Bunga lihat di sini sampai Bunga jadi winner nih adalah benar-benar kayak real orang tua, bener sih yang dibilang sama orang, kayak segala sesuatu yang kita lakukan atas izin orang tua pasti Allah mudahkan. Nah bener-bener Bunga rasain itu ketika Bunga ikut putri hijab. Hal yang nggak mungkin sekali Bunga gapai, setelah Bunga mendapatkan ridho orang tua, doa orang tua, restu orang tua, Allah tuh dengan kayak kun fayakun gitu, maka terjadilah gitu. Maksudnya ini selalu Bunga jadi winner, padahal nggak pernah Bunga membayangkan sebelumnya untuk menjadi winner. Tapi berkat doa orang tua yang benar-benar mustajab, orang tua tuh benar-benar ridho, orang tua benar-benar restu, dan benar-benar Allah tuh kabulin gitu loh. Ketika orang tua tuh benar-benar tulus, pengen anaknya tuh untuk menjadi, Allah tuh bakal mudahin jalannya gitu. Jadi itu sih menurut Bunga pengalaman yang benar-benar kayak ini pelajaran besar sih dalam hidup Bunga sendiri gitu. Nggak ada yang nggak mungkin, bener kata orang-orang yang udah sukses tuh nggak ada yang nggak mungkin, bener. Nggak ada yang nggak mungkin, bener. Emang nggak ada yang nggak mungkin ya. Kalau kita ingin mencoba dan berusaha, nggak ada yang nggak mungkin. Menjada wajada ya. Kalau kita ingin berusaha dan mencoba, pasti emang nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada nggak mungkin. Berarti artinya usaha, doa. Berarti setelah meraih winner nih, apa nih kayak target ke depannya, kan nggak ada nih dari awal ikut pageant dan baru ini pertama mencoba kan.
jadi winner, dan sekarang mewakili Sumbar lah, membawa nama provinsi besar Sumatera Barat ke nasional. Gimana sih, apa yang ingin Bunga capai, ataupun apakah ada target nih di nasional, ingin winner lagi atau gimana? Bunga kalau untuk ke nasional sekarang, Bunga intinya sekarang cuma bisa kayak berdoa. Intinya Bunga udah berusaha, udah memberikan yang terbaik untuk Sumatera Barat gitu. Gimana pun hasilnya nanti, apapun hasilnya nanti, Bunga bakal kayak, Bunga berserah diri sama Allah gitu. Kayak Bunga nggak menaruh harapan tinggi untuk Bunga menjadi winner, tapi Bunga memberikan yang terbaik untuk Sumbar. Kalau kan kita boleh berharap, tapi kita nggak boleh terlalu berharap. Intinya kita memberikan yang Ya, terbaik aja udah. Allah tuh udah tahu, karena segala sesuatu yang kita jalani, segala sesuatu kehidupan yang kita jalani saat sekarang udah tertulis di Lauh Mahfuz Allah gitu. Mau kayak apapun kita betul, betul. mencapai, kita mau jadi winner, ternyata di Lauh Mahfuz Allah tuh si B yang jadi winnernya, kita mau jadi apa, kita mau apa gitu. Jadi kita Ya, tinggal menjalani, berusaha dan berdoa dan berserah diri. ya, ya, sip. Berarti kalau untuk nasional ini udah kesiapannya udah oke lah, udah Insya matang. Allah, Insya Allah, Bar. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk ke nasional ini? Nah, kalau untuk yang paling penting tuh pasti mental dong. Karena kita bakal ketemu nih sama orang-orang hebat, sama orang-orang yang luar biasa gitu. Pasti tentu mental lah yang paling pertama. Modal pertama kita ke nasional itu adalah mental. Karena kalau misalnya mental udah ciut, kayak mana mau pergi ke nasional? Sementara mental aja udah menciut kan, nggak berani Ya, untuk tampil di depan gitu. mental Bener-bener dah mental. down, dah hilang lah semua ya, Iya, biar semua kalau kan. kalau untuk materi, kalau untuk persiapan-persiapan barang-barang dan lain-lainnya, itu bisa kita cari sponsor juga banyak. Pandai-pandai kita, tapi emang bener-bener mental sih Bang, yang harus dipersiapkan kali di nasional ini. Gimana kita bisa mempersiapkan mental kita semantap mungkin. Jadi kita ketika bergabung, ketika udah ketemu sama para finalis yang namanya juga finalis terbaik di per provinsi Provinsi. masing-masing, ya nggak mungkin lah, Ya, nggak ada yang nggak hebat, pasti hebat semua, karena udah dipilih jadi yang terbaiknya. ya, ya, Benar-benar betul. mental sih. Berarti apa namanya, kayak yang ke nasional ini, nanti Bunga ke nasional mengangkat tentang apa tuh? Ada nggak sih tema khusus ataupun apa yang ingin Bunga bawa nanti ke nasional tentang Nah, Sumatera Barat? kalau untuk tema sendiri itu belum ada Bang, tapi nanti ketika di nasional kayaknya ada tuh dikasih tema, mungkin temanya apa gitu. Karena kalau kemarin di Putri Hijab Sumatera Barat itu ada temanya aku, hijab dan Minang. Hmm, aku hijab dan Minang. Itu kayak tentang apa sih? Kayaknya apa ya? Kalau kayak dari queen-queen yang lain kan, kayak sempat kemarin diskusi sama sama runner up dan yang lain, dia lebih ke mengenalkan tentang hijab. Emang sama seperti itu semua? Apakah Bunga ada lain tentang hijab dan Minang ini pas kemarin Nah, kalau di Terhijab Sumbar? Kalau untuk Putri Sumbar kemarin tuh lebih kayak gimana sih kita seorang wanita wanita Minang itu menjaga marwah kita sebagai seorang wanita. Karena kan kewajiban menutup aurat itu kan emang udah dari sana, dari agama kita sendiri udah mewajibkan untuk pakai hijab, nah gitu. Dan agama kita pun juga memakai falsafah adat bahasa di syarak, syarak bahasa di kitabullah. Nah, jadi sesuai tuh dia tuh antara aku, hijab dan Minang. Jadi udah sesuai dia Bang gitu. Makanya itu yang dibahas kemarin pas waktu Putri Hijab Sumbar kemarin. Berarti lebih kayak apa? Lebih ke apa? Cara berpakaian fashion kah, atau ke adab gadis Nah, Minang, semuanya atau gimana nih? dari fashion Semuanya. juga, dari berpakaian juga, dari adab kita juga, tingkah laku kita semuanya. Karena orang Minang ini kan bener-bener berpatokan sama Gadi Minang, wanita Minang. Wanita Hmm. ini di Minangkabau ini kan bener-bener kayak diagungkan gitu loh Bang. Makanya kalau misalnya orang udah punya anak, pasti anaknya tuh Tersaku tinggi rumah nang gadang ya kan, ah betul. ya, itu dia. Itu gimana tuh? Karena gadis Minang di Minang yang beradab ini kan terkenal tuh, derajat wanita itu merupakan yang tertinggi. Ibaratnya kalau disebut itu rumah gadangnya Sumatera Barat itu terletaknya di perempuan gitu. Iya, membantu tuh Bang. Jadi kayak mana tuh apa Bunga sebagai winner sekarang kan dengan mengenalkan hijab nih, kayaknya memegang tanggung jawab dan amanah sebagai putri hijab gitu kan, apalagi gadis Minang gitu kan. Nah, itu tentu merupakan amanah yang besar ya Bang, apalagi kita wanita Minang, tambah kita putri hijab juga. Ada dua nih yang bakal kita jaga amanahnya. Agak amanah adat kita juga, amanah dari
putri hijab juga, gimana kita bisa menjaga nama baik nih. Kita masa Gadi Minang orang tahu nih, orang Minang falsafahnya ada bahasa isyarat, syarat bahasa di kitabullah, tapi nggak pakai jilbab, tapi bajunya malah nggak ngetutup aurat gitu kan, nggak sesuai sama syariat agama dan adat. Nah itu kita harus menjaga nama baik itu gitu, apalagi putri hijab. Tentu lebih kayak orang tuh lebih, apapun yang kita lakukan, kayak Bunga nih sekarang udah putri hijab nih, apapun yang Bunga lakukan pasti orang memperhatikan kan. Salah sedikit tuh orang kayak, putri hijab kok kayak gitu sih, pasti orang kayak gitu kan, kayak membawa putri hijab kok kayak gitu sih, putri hijab kok gini sih gitu. Nah itulah yang menjadi tanggung jawab terbesar bagi Bunga, gimana Bunga mau di media sosial maupun di luar nantinya, gimana sih Bunga menjaga sikap agar orang tidak menyalahkan putri hijab gitu. Itulah menjaga nama baik putri hijab. Karena sekarang Bunga bukan menjaga nama Bunga Safira lagi, tapi ada embel-embel putri hijab gitu kan, yang mewakili Sumatera Barat gitu loh. Iya. Gadis Minang lagi kan. Bener-bener kayak tanggung jawab yang besar sih bagi Bunga Bang, karena salah dikit, melenceng dikit, sedikit cuma orang udah langsung gimana sih putri hijab. Nah itu, di situ Bunga harus menjaga itu, dengan sangat hati-hati Bunga harus bisa menjaga itu. Kan ada nggak sih dari kawan kan, Mutia kan nggak pernah nih ikut Bunga nggak pernah ikut putri hijab dan pageant sebelumnya kan. Setelah mendapat predikat the winner juara 1 putri hijab Sumbar, gimana sih kayak tanggapan kawan-kawan? Luar biasa nih teman-teman Bunga. Nah kalau untuk tanggapan teman-teman tuh pasti bangga lah Bang, pasti bangga, kayak senang juga, kayak ngerasa kayak bangga loh gitu, punya teman putri hijab ya gitu, apalagi putri hijab Sumbar. Seneng juga tuh mereka tuh, kayak apalagi sebenarnya sebelum Bunga ikut putri hijab udah ada tuh teman Bunga yang kayak kayaknya kamu tuh berpotensi deh untuk ikut putri hijab, untuk ikut ini, kayak kamu cocok deh untuk ikut ini, cobalah daftar. Sebenarnya udah ada tuh dari teman-teman yang kayak nyuruh-nyuruh untuk ikut itu, tapi belum berani. Berarti emang udah lama ya, kayak dari dorongan-dorongan dari teman-teman dan juga orang tua, udah lama berarti ya. Cuman Bunga mengumpulkan niat dari Bunga sendiri belum kekumpul lagi Bang gitu. Sampai akhirnya tuh Bunga itu bener-bener kayak kegiatan Bunga sebelum putri hijab tuh cuman rebahan di kos. Pergi kuliah, pulang kuliah langsung di kos, kayak hari libur Bang, bayangin hari libur nih pagi. Gak ada tuh, dari pagi ke pagi Bunga cuma di kos doang. Saking bener-bener kayak emang menutup diri untuk keluar gitu loh. Jarang banget keluar, emang cuma di kos. Itu sebelum putri hijab. Kalau setelah putri hijab, masih seperti itu? Kebalikannya. Pergi subuh, pulangnya malam. Pergi subuh nih, pulang nanti jam 11 tuh. Sampai di kos nanti jam 12. Kayak gitu, bener-bener kayak dari pagi sampai malam baru pulang. Kebalikan dari sebelum Bunga jadi putri hijab. Malah lebih banyak keluar daripada di dalam. Gimana tuh cara menyesuaikannya tuh, dari kaum rebahan jadi kaum yang satset. Gimana tuh menyesuaikan? Mungkin itu benar-benar susah. Mungkin agak susah kan? Susah karena dan benar-benar kayak ngumpulin niat, harus kayak sebenarnya nih hati pengen rebahan, pengen mageran, tapi nggak bisa nih, kita lagi ada jadwal ini nih hari ini. Mau nggak mau bangun subuh, siap-siap, emang harus dari subuh Bang, nggak bisa karena kebetulan kos Bunga kan jauh kan dari pusat kota. Bunga kan di Sungai Bange, jadi ke pusat kota tuh lumayan 30 menit lah kalau nggak ada kendala di jalan, 30 sampai 20 menit lah Bunga di jalan. Kalau mau jauh tuh jadi 1 jam atau 1,5 jam sebelum kegiatan dimulai Bunga udah harus siap-siap gitu loh. Apalagi kalau seandainya kegiatannya itu pagi, misalnya kegiatan itu jam 8, otomatis Bunga dari jam 5 harus udah siap-siap gitu loh, nggak bisa nyantai-nyantai dulu, nggak bisa. Berarti ibaratnya berubah 360 derajat lah ya, pola hidup dan pola semuanya ya. Kayak kadang-kadang teman tuh kayak mau ngajakin ngumpul tuh kayak, nggak bisa, lagi ada kegiatan ini. Kamu nih sibuk kali ya, sekarang udah menjadi putri hijab benar-benar sibuk kali gitu. Tapi kayak gitu tuh teman-teman yang lain kan, ya gimana gitu, nggak bisa. Pasti ada lah yang bilang udah beda sih Bunga sekarang, nggak kayak dulu gitu. Pasti ada lah ngomong-ngomong kayak gitu ya. Iya, dia benar-benar susah Bang, benar-benar susah. Kadang itu notif chat misalnya di WA nih, udah nggak notif dari teman-teman lagi, tapi malah notif dari grup putri hijab, gimana persiapannya, gimana ini, gimana itu, kayak gitu. Saking bener-bener padat banget jadwalnya. Berarti jelang ke nasionalnya banyak juga kegiatan-kegiatannya. Iya, lumayan Bang, banyak banget yang dipersiapkan.
tapi sekarang udah mulai bisa lah Bunga untuk bernafas lega lah, karena tugas-tugas yang dari Putri Hijab Indonesia kan alhamdulillah udah mau ke final, otomatis udah mulai berkurang kan, udah mulai selesai lah tugas-tugasnya semuanya gitu. Tapi besok deg-degannya lagi tuh pas mau karantina lagi tuh. Ini itu karantina nanti kita di nasional kan? Iya, di karantina nanti di nasional tuh 5 hari. Dari tanggal 27 sampai tanggal 30. 3 hari. Itu karantina sampai grand final atau Iya, karantinanya sampai 3 grand hari? final, Bang. Jadi grand final itu tanggal 29 kalau nggak salah. 29 malamnya karena itu finalnya. Itu nanti kayak di karantina itu hitungannya audisi juga kan? Kayak babak penyisihan gitu ya? Iya, ada nanti. Sebelum masuk ke grand final siapa yang itu. masuk top 25, ada yang masuk nanti dari top 25 jadi top 10, jadi top 5, jadi top 3. Kayak balik lagi kayak di Sumbar kemarin. Oh gitu. Di luar biasa ya. Kayak apa? Agenda-agenda meraih Putri Hijab nih. Apa aja sih? Mungkin dari program dari Bunga sebagai Putri Hijab Sumbar nih. Jabatannya selama 1 tahun atau berapa Ya, tahun? sampai tahun besok. Cuman kalau untuk Sampai ada putri pemilihan berikutnya ya. Ya, jadi kalau untuk agenda sendiri mungkin dari pemilihan kemarin Bunga udah diamanahkan jadi winner, sampai Bunga nanti ketukar, mungkin kalau sekarang mungkin lebih kayak agenda mempersiapkan untuk ke nasional ya Bang, kayak lebih ke nasional persiapannya. Proker yang terjalani juga udah ada. Kami kan kemarin juga Putri Hijab Sumber kan juga ada proker, dimana proker yang kayak Jumat Berkah juga udah terjalan, terus ada podcast tiap minggu juga gitu. Tapi kalau untuk yang top 3 itu lebih kayak persiapan untuk ke nasional. Nah, setelah nanti udah selesai nasionalnya, itu untuk persiapan pemilihan Putri Hijab 2024 gitu. Kan kayak apa? Kemarin tentang hijab, kalau untuk temanya belum ditentukan ya untuk nasionalnya, atau adakah yang membawa unsur kayak tradisi ataupun budaya daerah, nggak ada ditentukan ya? Kalau untuk itu enggak sih Bang, kalau untuk membawa tradisi daerah enggak. Cuman kemarin tuh kami diminta kayak membawa baju khas dari daerah masing-masing. Kayak pengrajin kain gitu. Gimana pengrajin kain dari Sumbar, gimana nih kainnya. Itu yang dibawa nanti. Nah, nanti di nasional itu bakal diadain show-nya gitu. Baju-bajunya ini dari daerah Minang, ini bajunya nih gitu. Identik dengan ini gitu. Paling kalau seandainya untuk tradisi paling tari gitu, kayak penampilan tari kan kemarin alhamdulillah lah di Sumber kan kemarin yang RU1 bisa tuh lulus alhamdulillah lulus masuk top 10 bakat ke bawah nari kreasi Minang, alhamdulillah Bang. Ya, alhamdulillah sih. Kalau kan kayak di itu kan ada kayak mengenalkan video profil, ada nggak sih kayak ya, ajaran Putri Hijab nih? Video profilnya ada, kemarin udah Itu selesai juga. kayak Bunga lebih menjelaskan tentang apa sih video profil itu? Mungkin ada agak video tentang profil mengangkat. Kalau video profil Bunga kemarin lebih mengangkat tentang hijab, terus ada juga Bunga masukin kayak songket-songket nih Bang, songket-songket Minang. Itu kemarin Bunga videonya tuh di Silungkang. Nah, kan di Silungkang kan identik banget tuh sama Minang. Nah, di situ tuh Bunga kemarin. Ya. Silungkang nih yang di mana ya? Yang di Payakumbuh. Silungkang Payakumbuh tuh. Dekat Pasaraya. Di depan lapangan Imam Bonjol. Oh, dekat kampus. Di itu Bang, di Pasaraya tempatnya kemarin di Silungkang. Silungkang ini di mana kota? Apa Bang? Silungkang nih maksudnya di mana? Di kabupaten kota mana nih Silungkang? Pariaman, Payakumbuh. Tempat tempat orang jual baju. Oh, tempat pengrajinnya. Tempat songket Minang. Kirain daerah gitu. Silungkang ini daerah mana gitu. Oh, berarti emang Silungkang ini terkenal dengan apa? Kerajinan tangan songket asli Minang. Iya, songket. Jadi Bunga kemarin tuh bener-bener tertarik ngambil songket nih. Jadi Bunga masukin ke profil Bunga. Itu apa? Cara membuatnya Bunga sampaikan atau kayak mana tuh? Atau hanya mengenalkan tentang songket aja?
Songket kayak enggak, itu lebih kayak gimana ya? Enggak terlalu bunga sorot kali, cuman video songket itu masuk ke dalam video profile bunga. Kayak bunga mengatakan kebudayaan kebudayaan Minang yang banyak gitu, yang bervariasi. Minang tuh kaya loh gitu, ada songketnya gitu. Jadi nanti ada masuk songketnya bunga lagi ngeliat songket gitu. Minang Minang emang kaya loh. Siapa yang bilang nggak kaya? Iya, Minang Gadis kaya. Minang aja jadi cantik ya kan? Iya nggak sih? Alhamdulillah, Masya Iya Allah. dong. Apalagi kayak daerah apa? Daerah kalau kata kata orang tuh daerah-daerah dare kayak Bukit, Payakumbuh. Itu the bestnya gadis Minang biasanya. Iya, kayak kubu ya bang ya. Payakumbuh. Kayak kubu. Kayak Gue kan kayak kali bunga ini ya sekarang kan? lagi di Payakumbuh nih. Gue lagi di Payakumbuh sekarang nih. Oh lagi pulang kampung. Iya, lagi Karena lagi pulang padang. kampung. Soalnya bunga itu ada audiensi sama Bapak Wali di Payakumbuh. Itu persiapan ke nasional nantinya. Oh masih audiensi lagi. Kemarin udah kayak. Udah pernah audiensi, ini audiensi lagi. Iya, audiensi lagi bang. Oh udah ketemu atau baru ingin ngatur Apa jadwal? bang? Udah audiensi sama wali kotanya atau masih ngatur jadwal ya? Jadi sekarang audiensinya tuh sama Bapak PJ. Bapak kan kemarin tuh digantikan Bapak Walinya. Jadi di Payakumbuh lagi ada karena belum ada Bapak Walinya. Jadi sama Bapak PJ yang baru sekarang audiensinya. Udah selesai atau kapan nih audiensinya lagi? Besok nih bunga audiensinya bang. Besok kali Oh ini. besok. Mm-mm. Payakumbuh. Payakumbuh. Harau masuk Payakumbuh kan? Iya, Harau. Harau itu 50 kota tapi masuk bagian dari Payakumbuh. Maksudnya? Oh, dia beda kabupaten antara 50 kota dan Payakumbuh nih. Itu gimana tuh? Kalau kalau dibilang kalau Harau tuh masuk Payakumbuh, tapi Harau itu masuk daerah 50 kota. Nah, 50 kota tuh bagian dari Payakumbuh. Tidak, Bang. Di Payakumbuh nih. Oh, Tapi I 50 see, I kota see. tuh kalau ditanya sama orang 50 kota tuh Payakumbuh. Dia masuk ke Payakumbuh. Paham, paham, paham. Kayak semacam perbatasan gitu ya? Dia nggak sih? Enggak. Enggak Kalau juga ya? Payakumbuh kan di tengah. Nah, kalau kabupaten itulah yang mengelilingi Payakumbuh. Lebih besar kabupaten daripada Payakumbuh lagi. Iya sih, kayaknya sih. Pokoknya kemarin pernah ke Harau sih, pernah Iya, Payakumbuh Harau tuh bagian lah dari Payakumbuh. Malah kabupaten tuh lah yang benar-benar kaya kaya akan alamnya lah bang. Kayak identik Iya. dengan kayak Harau tuh kan keren tuh Harau. Kan itu 50 kota, tapi yang Apalagi disebar sekarang makin Payakumbuh. makin bagus kayaknya Harau. Iya makin bagus. Itulah semoga lah kabupaten 50 kota ini nggak memisahkan diri dari Payakumbuh. Kalau memisahkan diri tuh udah berdiri sendiri kan. Payakumbuh 50 kota. Iya. Baik 50 kota atau Payakumbuh nggak apa-apa sih, asalkan jangan misah aja dari Sumbar. Iya. Apalagi kan sekarang mau dibentuk provinsi baru kan, provinsi Sumatera Iya. Tengah. Tempat nanti 50 kota gabung di sana. Ya, ya. Bahaya juga tuh bang. Berkurang Bahaya lah tuh. ya ikon wisata Sumatera Barat. Gimana lagi? Ya. Orang taunya kalau ke Sumbar ya kalau nggak ke Bukit Tinggi Jam Gadang ya Payakumbuh Harau gitu. Harau. Emang ya terkenal kali tuh Harau tuh. Siapa sih nggak kenal Harau ya kan? Kalau yang Iya, pingin siapa yang nggak kenal sama jalan-jalan ke Harau? Sumbar sih ya kalau kayak orang-orang dari luar sih kalau apa tujuannya wisata ke Sumbar ya Harau Harau. tuh salah satu Harau. tujuannya. Emang Payakumbuh nih emang the best loh, emang the best kali nih. Harau nih. The best Payakumbuh. Gak Sumbar the best, Pokoknya Sumbar the best. Sumbar the best, Payakumbuh the best, Harau the best. Nah, itu pas tuh bang. Sumbar minangkan Indonesia. Dadah lagi dong, Minangkan Indonesia. Jadi nih sedikit nih tentang apa ngulik sedikit nih. Ada nggak sih kayak apa bunga nih ikut pageant yang pertama nih ada nggak sih kesulitan mengikuti? Kan Mungkin pertama nih. kalau kesulitan tuh lebih ke itu ya bang, kalau bunga. Kalau bunga ikut pigeon nih kesulitannya tuh di catwalk. Catwalk kayak jalan Oh model gini. Karena bunga belum ada, iya. karena bunga nggak model sebelumnya, nggak pernah ikut fashion show.
Jadi ketika Bunga ikut pijen ini, Bunga kayak catwalk ini gimana gitu. Bunga belum pernah belajar, belum ada pengalaman. Jadi di catwalk sih Bunga bener-bener kayak belajar dari nol, harus belajar gitu. Kita belum. Tapi kalau pakai heel udah pernah? Udah, kalau heels mah udah, cuman catwalk tuh loh kayak ngerasa nggak pede aja gitu, jalan di depan itu kayak ngerasa nggak pede gitu. Kayak masih ngerasa canggung gitu. Tapi terlewatkan, ibaratnya lulus lah untuk seleksi catwalk. Apa bang? Ya itu kan nggak pernah nih catwalk kan, lulus nggak nih untuk seleksi di catwalknya, bisa dikatakan lulus nggak? Udah bisa belum maksudnya? Oh kalau untuk catwalk tuh, alhamdulillah kemarin tuh Bunga udah latihan sih, udah ada kemarin dicariin pelatihnya, udah oke lah, maksudnya kayak ya walaupun belum 100% lah, pokoknya 50% stabil lah gitu, masih oke lah. Stabil lah ya kan? Stabil. Idenya tuh sebenarnya pede, harus pede, kalau catwalknya harus pede bang. Tapi kayak ya kita yang nggak biasa kayak gitu, ketika kayak gitu kayak ngerasa aduh kayak canggung gitu, kayak aduh malu gitu. Tapi intinya pede. Kalau sekarang udah pede belum? Ya Allah. Jadi ketika Bunga tampil kan kayak bener-bener ngumpulin pede tuh. Ini orang lihat nih kan, tapi kayak ngerasa yaudah pede, yakin gitu. Kalau udah mau tampil aja tuh udah timbul tuh keyakinannya. Dia tuh nggak groginya tuh pas sebelum tampil bang. Sebelum tampil tuh kan nggak kayak aduh gimana, tapi nanti pas waktu udah tampil timbul aja tuh rasa pedenya kayak gitu, kayak berani aja lagi. Itu kalau orang yang punya jiwa pede yang tinggi. Kalau enggak tetap makin down juga. Iya sih. Sebelum naik jatuh, kan? sebelum naik panggung dak degduk ya kan, sampai di atas panggung makin dak degduk ya kan. Kalau emang jiwa pedenya, mungkin Bunga ini termasuk salah satu yang berjiwa pede yang tinggi gitu. Amin. Enggak semua orang lo bisa gitu. Iya, apalagi pertama nggak pernah catwalk kan, langsung catwalk gitu. Mungkin kalau yang baru-baru ya mungkin keselio mungkin kan, pakai heel yang lumayan tinggi itu. Iya susah tuh bang. Berarti sekarang udah pede lah ya, udah bisa lah ya. Oke lah, udah dapat kepedeannya gitu. Nah, mantap lah tuh, bisa lah untuk harumkan Sumbar nanti ke nasional. Amin. Intinya memberikan yang terbaik ya dulu untuk Sumbar bisa. Ya, Sumbar bisa. Apalagi Bunga yang punya jiwa pede itu tinggi kan. Coba orang baru nanti kayaknya sabi lah tuh, ya kan. Duh, semoga deh. Amin. Kita doakanlah untuk Bunga dan untuk Sumbar yang lain, queen yang lain untuk bisa mengharumkan Sumbar. Semoga ya bang, intinya yang terbaik lah untuk Sumbar. Gimana hasilnya nanti hanya Allah lah yang tahu. Allah tahu lah yang terbaik untuk hamba-hambanya. Saya orang Sumbar, dukung Sumbar. Ya harus dong. Aku orang Sumbar loh, harus dukung Sumbar. Bagi kawan-kawan Sumbar, dukung ya. Mungkin sekarang sistem dukungannya pakai angket ya. Ya pakai voting gitu bang. Ya mungkin kalau bisa juga lah dikasih tahu kayak mana sih sistem votingnya dari kawan yang ingin membantu nanti Sumbar. Ya gimana bang? Sistem votingnya. Oh halo? Cara votingnya ya? Nah, mungkin nanti ya siapa tahu ada dari kawan-kawan nih kan. Kalau untuk cara votingnya sendiri tuh kayak nanti kita tuh bikin akun, pakai akun. Nanti kan ada linknya tuh. Nah kita masuk ke linknya, ada bikin akun, pakai sandi juga. Kita boleh masukin akun nama kita juga boleh. Nanti pakai sandi. Nanti pas kita udah verifikasinya, nanti bakal di-chat tuh sama adminnya. Jadi nanti waktu adminnya nge-chat, jadi ketika adminnya nge-chat, kita tinggal nge-TF aja uangnya berapa kita mau, karena nanti pas kita bikin akun itu udah ada pilihan-pilihan mau berapa kita itu. Bisa kita milih, oh ini untuk voting 25.000 contohnya, atau 50.000. Kita udah tahu lah bayangan-bayangan kita mau kasih voting berapa. Jadi nanti waktu adminnya ngechat, nah kita udah tahu tuh, misalnya saya mau voting atas nama Bunga Safira 50.000 kak, iya boleh silakan di TF. Nanti kita tinggal TF aja lagi tuh, TF. Nanti kita kalau udah
udah masuk ke akun kita uangnya, kita bisa pilih tuh, kita bisa voting sendiri mana yang mau kita voting gitu. Itu satu voting berapa sih? Kalau untuk Kalau untuk satu votingnya, voting nih satu voting minimal berapa ya? 25 ribuan kayaknya bang, 25 ribuan gitu kalau nggak salah. satu voting. Ayo, berarti ini udah mulai, votingnya udah dimulai atau Udah votingnya udah dibuka udah selesai? sekarang. Jadi buat teman-teman yang mau Sekarang voting ya alhamdulillah, makasih banyak kalau ada yang mau voting. Ya, kan kita nggak tahu lah. Jadi sistem voting itu kalau untuk kita mendapatkan link itu udah gimana tuh? Kalau untuk sistem votingnya tuh mana ya? Boleh sebanyak, pokoknya intinya satu akun untuk satu orang voting. Tapi kalau seandainya terlalu, misalnya nih nggak pandai nih votingnya, ya udah kayak misal Bunga nih, Bunga mau voting kan tuh diri Bunga, terus orang lain juga mau voting, dia nggak tahu caranya, boleh pakai akun Bunga gitu, kayak dia TF aja uangnya ke Bunga. Gitu. Boleh. Kalau seandainya dia nggak tahu caranya, dia tinggal TF aja ke Bunga, tim Bunga yang voting sendiri gitu, bisa. Kalau seandainya nggak ngerti, paham gimana cara votingnya, TF uang aja, yang penting tuh uangnya. Iya. Masalah. Istilah sekarang, apalagi sekarang Gen Z ini kan udah tahu semua tentang sosial media dan hal-hal yang seperti itu. Ya karena emang setiap pigeon kan emang ada pemilihan voting kayak gini. Jadi nggak cuma putri hijab, jadi semua pigeon lah rata-rata emang, kayaknya nggak rata-rata sih, emang semua pigeon pemilihan emang pakai voting voting kayak gini, emang berbayar juga, jadi nggak hal yang baru lah gitu. Bukan hal yang tabu lagi, udah lumrah lah ya. Iya. Semua udah tahu, semuanya seperti itu. Ya berarti untuk kami ini yang masyarakat Sumbar yang ingin dukung Sumatera Barat, untuk mendapatkan link itu apakah di share di Instagram atau langsung dari queen-queennya yang mendapatkan link? Ada linknya disebar, cuman Bunga emang belum ada kesempatan aja untuk bikin snap bang. Sebenarnya bisa tuh, nanti Bunga bikin snap, nanti Bunga taruh linknya kan. Cuman emang akhir ini Bunga lagi sibuk kali, jadi yaudah deh nanti dibikinin gitu. Rencana mau Bunga bikin pamflet itu untuk voting nih. Berapa lama nih votingnya ditutup? Sampai kapan? Kalau untuk votingnya lama bang, sampai malam grand final Bunga tuh masih dibuka tuh votingnya. Sampai tanggal 29 lah November. Masih lama. Masih boleh lah nanti disertakan biar bisa kawan-kawan dan masyarakat Sumatera Barat khususnya untuk dukung kan. Kalau masyarakat di luar Sumatera Barat mau dukung juga boleh gitu kan. Iya, boleh. Siapa tahu nanti kan karena dengar cerita Sumatera Barat tadi, Payakumbuh dengan gadis Minangnya yang cantik, wisata yang cantik kan, tertarik kan untuk dukung. Siapa lah tahu kan. Benar bang, benar. Ya, nanti di share aja lah supaya kita bisa tahu gimana sih untuk dukungannya. Jadi terakhir nih Bunga, kayak mungkin dari Bunga apa sih, kayak mungkin dari pesan dan kesan lah untuk gadis Minang yang adat bersandi sarak bersandi kitabullah nih tadi tentang hijab gitu. Gimana sih pesan-pesan untuk generasi bawah di bawah Bunga lah gitu. Oh yang Bunga bawa ke nasional ya? Bukan, mungkin kayak sedikit tips ataupun pesan dari Bunga untuk perempuan Minang tentang hijab gitu. Karena Minang kan terkenal dengan adat bersandi sarak bersandi kitabullah. Nah, mungkin ada sih mungkin kayak tips pesan lah gitu, pentingnya hijab ini. Nah mungkin kalau untuk hijab sendiri dari Bunga sendiri, kayak ya namanya manusia ya bang, kita nggak bisa memaksa orang untuk kayak pakai jilbab kayak ini nih. Tapi seharusnya sebagai seorang wanita, kita kan apalagi agama Islam, kan kita tahu gimana kewajiban hijab nih. Ada orang yang bilang aku mau pakai hijab nantilah, tunggu hidayah dulu, tunggu siap dulu, tunggulah umur segini dulu. Sebenarnya nggak ada. Pakai hijab tuh nggak harus tunggu hidayah, karena itu adalah kewajiban, wajib. Nggak ada sunnah nggak ada, wajib. Jadi nggak ada yang kata-kata tunggu hidayah lah, tunggu ini, nggak ada. Bahkan kita ketika menggunakan hijab tuh, Islam tuh ngejaga wanita, betapa berharganya seorang wanita, maka kita disuruh pakai hijab. Ibarat kayak
kayak kita tuh bener-bener kayak ditutup gitu loh, biar nggak sembarangan orang bisa ngeliat gitu, saking istimewanya seorang wanita kayak gitu. Nah, banyak wanita-wanita sekarang yang mereka malah bangga melihatkan badannya, mohon maaf, mungkin badannya, rambutnya gitu. Padahal sebenarnya kita harus menjaga itu gitu loh, dan diperlihatkan lah sama orang yang bukan mahram kita gitu. Jadi buat Bunga, pesannya buat teman-teman yang mungkin belum menggunakan hijab, cobalah untuk merubah pola pikir itu gitu. Balik lagi ke mindset kita sebagai wanita Islam, sebagai wanita Minang. Apalagi falsafah kita ada bahasa di syarat-syarat besar di kitabullah yang memegang teguh agama gitu loh. Apalagi kita wanita Islam. Tentu Islam identik dengan wanita berjilbab. Nggak ada Islam yang nggak berjilbab sebenarnya. Tapi karena kita udah salah, mungkin kita lingkungan kita yang nggak baik gitu. Itu yang menyebabkan mungkin banyak wanita-wanita yang belum mau untuk menutup hijab gitu. Jadi Bunga sangat berharap banyak wanita di luar sana yang benar-benar kebukalah matanya, hatinya untuk menggunakan hijab lagi. Karena hijab itu bukan pilihan tapi kewajiban. Karena orang banyak bilang hijab itu pilihan tapi bukan. Kalau Bunga bukan. Hijab itu adalah kewajiban kita, nggak ada pilihan-pilihan. Dengan berhijab kita juga cantik kok, ya kan? Iya. Benar-benar Nggak harus cantik kewajiban kita. tanpa hijab. Pakai hijab juga terlihat cantik. Buktinya Bunga cantik, ya kan? Dan Iya, yang orang-orang padahal berhijab lainnya juga cantik gitu. iya, padahal sebenarnya wanita berhijab tuh, ya Allah, Masya Allah. Coba deh Bang lihat wanita berhijab yang benar-benar syar'i ya. Bunga memang nggak sempurna ya Bang. Maksudnya kayak Bunga pakai jilbab tapi nggak ya belum sesari syar'i wanita-wanita soleha yang lain gitu. Tapi setidaknya Bunga menutup hijab gitu, mau memakai hijab gitu. Makanya Bunga tuh kayak sebisa mungkin lah kita perlahan-lahan merubah diri kita gitu. Sempurna kita udah menutupi rambut kita, udah menutupi mohon maaf mungkin dada kita yang mungkin kadang ya namanya manusia bisa berubah-ubah ya. Kadang pakai jilbab dia pakai jilbab tapi kayak mungkin masih kebuka gitu. Karena ya namanya manusia ya Bang gitu. Tapi sebisa mungkin kita untuk merubah itu gitu. Walaupun mungkin kita nggak bisa yang kayak dalam-dalam kayak benar-benar syar'i gitu belum bisa, tapi sekurang kita tutupilah dulu yang inti-intinya gitu. Ya, ngerti lah Bang Ibaratnya apa maksudnya ya. ya? Paham. Ibaratnya kalau Ya, kita pokoknya simpulkan gitu. kan apa ya? Jangan memancing birahi laki-laki lah gitu. Nah iya, Intinya seperti intinya itulah. ya, betul. Jadi Karena emang sama-sama jaga kayak kayak kami pun ya kalau untuk menyuruh kami laki-laki ini menjaga mata, ya perempuan pun ya jaga aurat lah gitu ya kan. iya, kadang-kadang Bunga juga kayak Karena melihat wanita-wanita yang benar-benar jilbabnya tuh benar-benar menutupi badan tuh kayak, aduh Masya Allah ya, kayak adem gitu loh ngelihatnya. Kayak benar-benar adem aja ngelihat orang-orang yang jilbabnya dalam gitu. Kayak ngelihat mereka tuh adem aja perasaan gitu. ya Coba karena ngelihat wanita yang ya benar yang kebuka gitu bajunya kayak, apalagi di Minangkabau. Kayak, aduh kok wanita Minang kayak gini sih pakaiannya gitu. yes sih. Ya Iya, apalagi di tapi Minangkabau. karena perkembangan zamannya juga kita nggak bisa jadi apa Karena ya kesannya dari bunga kayak mana kan makin berkembangnya zaman ya kan makin nah benar. berkembangnya Mungkin era karena sosial pengaruh dari media dunia ini luar ya. Pengaruh dari dunia pengaruh dari luar, dunia pengaruh luar. dari eh, apa? Perkembangan zaman yang benar-benar udah mungkin udah canggih, masuknya virus-virus orang-orang barat. Orang kan itu banyak orang yang diniru orang barat ya, pakai pakaian yang orang-orang barat kayak itu sebenarnya kan salah gitu. Soalnya kita sebagai Iya sih, seorang karena kalau kita tahu awal sejarahnya apalagi Minang kan, dari perempuan Minang dulu nggak ada kok yang mau buka auratnya, tertutup semua gitu. Ya, kalau kita cerita-cerita apa baca sejarah ataupun cerita pahlawan-pahlawan Minang yang perempuannya dulu, semua menutup aurat. Kayak Rasuna Said, habis itu siapa lagi tuh, Siti Manggopo, tokoh-tokoh itu mereka menutup auratnya di masa itu. Tapi ya iya. semakin berkembangnya zaman, masuknya budaya luar, ya itu mempengaruhi gitu. Karena yang penting banget bang, apalagi kita cewek kan, apalagi wanita nih cewek, ketika dia menutup aurat itu pahala loh bagi ayahnya, pahala bagi ayahnya. Tapi ketika dia buka auratnya itu malah jadi dosa bagi ayahnya.
memang benar ada Bunga pernah bilang kayak dosa itu tanggung sendiri-sendiri. Tapi namanya anak wanita itu adalah tanggung jawab ayahnya. Nah besok ketika dia udah punya suami, dia tanggung jawab suaminya. Nah kalau seandainya dia nggak pakai jilbab, otomatis suaminya juga ikut berdosa dong. Karena bener-bener kayak apalagi nih tanggung jawab seorang suami, aduh udah bahas suami istri nih. Iya. Apalagi Ya. tanggung jawab seorang suami itu kan besar tuh terhadap istrinya. Nah kalau istrinya nggak pakai jilbab, otomatis dia juga ikut mengalir kan dosa ke dia. Pernah kan abang Iya, iya. dengar kayak kata-kata seorang wanita satu helai rambut nampak sama yang bukan mahramnya, dia bakal membawa saudara laki-laki, ayahnya, sama suaminya ke neraka. Karena kita ingat itu, ingat aja itu kayak kita mau tuh ngajakin ayah kita sendiri ke neraka. Nah, gara-gara kita ngajakin narik ayah kita ke neraka. Udah itu aja. Ingat aja Itu satu secara itu Islam, ya udah. apalagi kalau dari Minang gitu kan. Minang ini semua baratnya malu dari perempuan tuh semua yang nanggung itu ya saudara laki-lakinya, mamaknya, ya kan, orang tuanya gitu. Ya wanita Minang bukan hanya wanita Minang, wanita ini termasuk istimewa sih kalau menurut Emang aku. iya bang, emang iya wanita tuh benar-benar istimewa. Begitu besar Islam mengajarkan gimana Islam tuh benar-benar menjaga wanita itu loh. Kalau nggak bakal disuruh kita pakai jilbab nutup aurat. Seberharga itu seorang wanita di Islam dan di Minang juga. Minangkabau Kalau benar-benar mengistimewakan seorang wanita. saya apa pernah dengar sih tentang apa kayak filosofi ataupun quote gitu. Ibaratnya kalau kita bandingkan perempuan ini dengan permen gitu. Kalau permen itu terbuka, kalau kita dibuang di pasir kotor kan. Tapi kalau Iya, permen itu masih utuh dan tertutup, benar, itu masih benar. masih bisa kita makan permennya gitu. Tapi Nah kalau iya, udah terbuka kotor kena benar pasir, banget, benar banget setuju seperti banget. itu. Dan satu Entah lagi, itu kayak gimana? generasi selanjutnya tuh tergantung sama wanita. Wanita yang berkelas bakal menghasilkan generasi yang berkelas juga. Jadi kayak generasi Betul. kita selanjutnya itu tergantung sama wanitanya. Karena yang mengandung tuh ibu, yang mengandung ibu. Semakin Betul. berpotensi dan berkelas seorang berkualitas seorang ibu, maka anak yang dilahirkan juga berkualitas. Makanya penting Betul. banget Karena tuh hasil seorang wanita tuh bener-bener menjaga karena keturunan ibunya. selanjutnya itu emang gen gen untuk anak ataupun apa itu emang dari gen ibu gitu. Iya emang penting banget bang sosok seorang wanita karena dia yang bakal didik anaknya kan. Madrasah pertama dari anak adalah ibunya. Jadi baik buruknya seorang anak itu tergantung ajaran dari ibunya. Memang Betul, betul. memang benar bibitnya tuh dari bapaknya, tapi yang mengajarkan anak seutuhnya itu adalah ibunya, dari ibunya, didikan ibunya. Jadi yang membentuk karakter anak itu adalah terbentuk dari seorang ibu. Makanya seorang wanita terus pikir kalau mau generasi yang lebih bagus lagi, nah, perbaiki diri kamu dari sekarang. Jadi wanita terus Betul, memperbaiki dirinya dari sekarang sebelum kamu betul, nantinya betul. jadi seorang wanita. Jadi seorang ibu, astagfirullah kan udah wanita. Emang sih semua hasil apa penelitian dan kajian-kajian ilmu apa menyampaikan seperti itu. Ibaratnya anak itu ibaratnya kalau ibunya pintar, kalau tinggalnya Nah iya, otomatis anak itu keturunan gen ibunya pintar gitu. Tapi anaknya kalau juga pintar. bapaknya pintar, kalau ibunya ibaratnya masih di bapaknya, kemungkinan belum tentu anaknya ini pintar gitu. Ya benar, emang benar bang. Itulah pentingnya sosok ibu nih, yang penting banget. Jadi kalau bahasanya kan apa ya? Bapaknya preman gitu, anaknya belum tentu preman gitu. Iya, Jadi, karena dia nggak nyangkut ke gen bapak gitu dari ibu. Tapi kalaupun baratnya ya bapaknya haji ataupun ulama itu belum tentu anaknya mengikuti bapak. Tapi kalau ibunya itu baik dalam arti hitungan itu 80% itu otomatis gen ibu itu turun iya, ke anaknya. Gitu. yang benar. Apalagi Memang penting wanita-wanita, sih. emang benar Wanita bang. itu istimewa luar biasa gitu. Tangguh juga Apalagi tangguh ya menjaga kan. aurat, paham agama, berpendidikan pula. Aduh, udah masya Allah lah tuh. Lengkap lah tuh pokoknya ya kan. Apa tuh? Pakai lengkap lah tuh. Harus kayak gitu, seorang wanita harus kayak gitu. Jangan kita tamat SMA nih ya, kita cewek mah, besok kita bakal dinikahin mah, kita nggak kuliah, kita nggak ini nggak itu. Jangan pernah kita berpikir kita bakal nunggu kayak ibarat kita nunggu nafkah dari suami, jangan. Kalau bukan jangan. Karena kita masih muda, Berarti berkarirlah sebisa mungkin. Tingkatkan kualitas diri karena gini, kan kita nggak ya nauzubillah lah ya bang, ketika kita nikah nanti kita bakal
mungkin ada perceraian atau apa, itu nauzubillah lah, kan itu yang tidak ingin didamba-dambakan oleh seseorang. Tapi seandainya hal itu terjadi sama kita, seandainya kita nggak ada pendidikan, kita nggak ada karir, kita nggak bisa di sini, kita nggak bisa kerja, kita nggak pandai, kita ditinggalin sama suami kita mau apa, hidup gimana? Sebenarnya kita punya anak, jadi wanita tuh emang harus cerdas, berkualitas. Wanita tuh harus pinter. Berarti penting ya, ibaratnya wanita itu untuk namanya? Pendidikannya itu lebih tinggi gitu, di jenjang itu, nggak harus SMA langsung nikah gitu ya. Perlu mengejar karir dan lebih meningkatkan pendidikannya lagi, kalau menurut Bunga. Iya, emang penting banget, pendidikan itu emang penting banget. Karena Bunga nggak setuju ya sama orang-orang yang berpikiran kayak kita tamat SMA, udah kita nggak mau kuliah, itu salah. Bahkan saat sekarang ini, S1 itu udah nggak berharga lagi ijazahnya di tahun sekarang. Betul. Karena pesaing kita tuh udah nggak di Indonesia aja, tapi udah di luar negeri. Udah pesaing kita di Indonesia udah di luar negeri, bukan di Indonesia aja. Jadi kalau kita cuman stuck di SMA, kita nggak bakal maju-maju. Kita cuman jadi pelayan di negara sendiri. Coba deh kalau seandainya kita makin meningkatkan diri, makin mengupgrade diri kita menjadi lebih baik, kita jangan berharap kayak kita kerja sama orang, tapi kita buka lapangan pekerjaan untuk orang. Betul. Yang pernah berpikiran untuk kerja. Iya, karena sekarang di dunia kerja kita banyak persaingan. Yang pertama kita bersaing di dunia se-ASEAN. Yang kedua kita bersaing dan berlawan dengan mesin gitu. Dengan perkembangan AI, semua pekerjaan udah diambil semua mesin. Ya benar banget, Bang. Karena emang pesaing kita tuh udah orang luar, bukan orang Indonesia lagi. Nggak cuma orang Indonesia. Jadi mau dibawa S1 aja itu ijazah mau di mana? S1 aja sekarang kerjanya apa? Susah kan nyari S1 tuh, cari kerjanya susah banget cari S1. Nganggur. S1 tuh kayak aku S1 nganggur. Apalagi tamat SMA. Makanya kita tuh jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Karena ilmu tuh benar-benar penting, Bang. Benar-benar penting banget. Betul, karena apa ya? Karena fatwa bilang nggak ada habisnya kalau dalam yang namanya menuntut ilmu itu tak ada habisnya gitu. Iya, betul. Mau kita udah tua, tetap kita harus belajar. Nggak ada istirahat belajar tuh, nggak ada. Mau sampai tua pun B.J. Habibie sampai dia mati masih belajar. Saking hebatnya tuh. Baru udah pintar tuh Bapak B.J. Habibie itu, tapi sampai dia mati masih belajar. Nah kita yang masih muda kok udah nggak mau belajar sih? Iya. Kita masih muda loh. Betul. Kita nggak mau belajar. Nah gimana nih generasi Indonesia seterusnya? Gimana mau membentuk Indonesia yang bakal maju lagi? Iya. Karena emang penting-penting, emang sejalan ya, emang penting belajar. Belajar itu dalam artian bukan hanya apa ya, banyak nih yang namanya belajar. Kita nggak harus di kampus ataupun karena yang namanya belajar nih, kalau kita ngambil fatwa dari Minang nih, alam takambang jadi guru. Jadi semua yang ada di alam nih kita bisa belajar gitu. Ya bangku kuliah sih penting juga, itu bukan kita melemahkan bangku perkuliahan dan bangku sekolah. Cuman isi dunia ini semuanya guru, biasanya bisa kita belajar gitu tentang kehidupan, mungkin tentang cara kita berkawan gitu. Karena hal-hal tentang kehidupan nih nggak semua kita dapatkan di dunia pendidikan gitu. Iya benar banget Bang. Apalagi zaman sekarang yang semakin modern kan, udah nggak ada lagi tuh yang mengenal orang. Sekarang udah main IT aja, nggak ada yang main-main kayak misalnya kita ngelamar pekerjaan, mana ada yang main-main kayak tulis tangan. Orang udah main IT. Nggak main lagi ya, tuh. Misalnya kita tamat SMA, kita nggak paham tuh. Sementara kita belajar IT itu di kuliah kan, kayak Microsoft Word, Microsoft Excel. Itu kita belajar kan di kuliah. Kita belajar memegang-megang. Kalau seandainya kita tamat SMA, memang di SMA udah ada belajar itu, tapi kan belum mendalami. Ya, pentingnya kalau di bangku SMA itu kan hanya dasar gitu, dasar tentang awalnya. Untuk memperkuat itu emang di bangku kuliah sih, dengan sesuai dasarnya. Emang penting sih. Ya, jadi ya pesannya sih ya belajarlah selagi hidup gitu. Karena belajar, nggak akan rugi belajar. Karena aku ambil kata dari dari buku Valdo Maldini yang berjudul Selama Hidup Kita Belajar. Itu emang betul, selama kita hidup belajar terus.
Ibaratnya kalau kita sekarang nggak bisa bawa motor, kalau sebisa mungkin belajarlah untuk bisa bawa motor gitu. Iya, benar. Iya. Nggak ada yang nggak mungkin. Ada yang nggak mungkin. Kalau nggak bisa berenang ya belajarlah pelan-pelan, nggak harus belajar hari ini langsung bisa gitu, karena semua itu ada Iya, prosesnya benar, gitu. benar banget bang. Nggak ada yang terlambat di. Kan ada orang bilang udah terlambat untuk belajar, nggak ada kata terlambat. Selagi kamu masih hidup, nggak ada kata terlambat. Ya, karena banyak kok yang kemarin aku baca berita kan yang di mana itu. Beliau umur 70 masih kuliah gitu ngambil S1-nya gitu. Berarti nggak ada kata terlambat. Nggak ada, mau udah tua pun nggak ada tuh kata terlambat untuk belajar. Bang, suara bunga bagus banget, Bang. Suruh lagu Minang lu, Bang. Apa sih ini? Parah Emang dia. bunga? Emang bisa bunga nyanyi lagu Minang? Enggak bang, bunga nggak terlalu bisa lagu Minang. Bunga nggak pandai. Astagfirullah, ini teman bunga nih emang suka kayak gitu tuh. Oh, teman bunga. Suruh lagu Minang, Bang katanya. Oh, berarti tahu berarti bunga bisa lagu Minang. Request Bang lagu apa, Bang? Di apa? Di masa-masa terakhir nih sebelum kita close tuh. Boleh juga tuh closing statement dari bunga mungkin kita dengar Nggak bisa, dengar bunga nyanyi. nggak bisa lagu Minang. Vito, astagfirullah nggak bisa. Ya Tapi orang rame nyanyi di sini bisa. rame, di sini rame. Ya Allah ya kali bunga lagu-lagu Minang Oh, di sini. tapi bisa nggak mungkin orang Minang nggak bisa lagu Minang. Juara satu Juara pas satu kelas pas meeting, Bang. nggak nggak ada, nggak ada. Astagfirullah, astagfirullah. Penasaran nih ya kan? Penasaran nggak sih? Nggak ada bang, nggak usah. Sebaik sebaik Astagfirullah. dua bait. Nggak sebagus itu, nggak sebagus itu. Ngadi-ngadi nih. Bunga cantik nyanyi gitu kan. Tapi bisa kan? Astagfirullah. Ibaratnya nggak mungkin sih ya. Tapi betul kata kawan ini, suaranya bagus ya. Dan apalagi kan anak madrasah ya kan Aduh, di biasanya kalau orang pandai ngaji otomatis nyanyinya enak sih. aduh, cuma sekedar bisa aja. Tapi nggak pandai-pandai kali. Ya nggak harus pandai juga, kalau pandai nanti jadi artis pula, nanti nggak jadi putri hijab nanti kan, jadi artis Minang nanti bunga Next lah, jadinya. next selanjutnya nanti bunga nyanyi. Soal di sini rame gitu. Nanti ini orang apa nih nyanyi lagu Minang nih? Bang orang hebat ngaji udah pasti hebat nyanyi, ya betul sekali, itu terbukti tuh, nggak bisa di apa, nggak bisa dipisahkan tuh, kalau orang yang bisa berdendang ngaji otomatis nyanyinya wah gitu, karena ngaji pun pakai lagu kan, ada lagu-lagunya gitu. Iya. Betul tuh kata kata masih dengan saya, oh Pito berarti namanya. Iya, itu kebetulan teman bunga Diman. Sohib banget tuh Diman Oh, ini. teman sekolah, oh teman. Iya, teman sekolah waktu Diman. Emang suka Pantes kayak ya. gitu tuh anaknya, Bang. Emang patas dia tahu semua tentang bunga ya kan, pada nyanyi Iya, kan, juara dia satu tuh kelas sohib, meeting gitu. sohib banget Iya. tuh. Sohib, sohib waktu Diman. Tes nyanyi Minang. Allah lo ya Vito. masih masih berusaha. Nggak mau hanya ada bang ya. Malu nyuruh lihat ada orang tanya. Kalau enggak salawat bang, merinding bang. Ya. Next, next lah besok. Kapan-kapan lah nanti lagu Minang. Nanti mungkin kalaupun apalagi Vito kan udah sering dengarnya. Kami nih yang belum nih. Ya kapan-kapan kita lagu Minang. Ya, ya, ya. Mungkin ada diskusi ataupun live selanjutnya ya, nggak mungkin kita nanti fokus nyanyi aja ya kan, iya nggak sih, Allah lo ya Vito. selawat hiburan selawat di akhir acara bang, ah, itu dah abang minta dah, kawan bunga yang minta tuh. Nggak, masalahnya di sini rame Vito, astagfirullah. Orang rame di sini bang, ya Allah nggak mungkin kan untuk bernyanyi-nyanyi di sini. Lagi di kafe atau di mana? Ya bunga lagi di kafe tadi, habis ada rapat sedikit di sini tadi. Selawat bang, dia masih berusaha ya.
itu aja ya Vito, Japri aja lah nanti ya, Japri aja Vito. Voice note aja lah nanti ya sama Bunga ya. Iya, voice. VN aja nanti di VN aja. Bisa tuh di VN. Ya orang di sekitar Bunga terheran-heran banget. Jangankan ada orang di sekitar, aku aja heran nih, kayak mana sih? Bukan heran sih, penasaran. Kayak mana sih Bunga nyanyi lagu Minang gitu, Bunga solawat gitu. Gak next lah, next. Next kapan-kapan lagu Minang. Soalnya gak mungkin kan di sini lagu Minang. Kita tunggu ya, mungkin kita buat jadwal baru tentang Bunga lagu Minang ataupun solawat ya kan. Penasaran sih. Next lah, besok kapan ada live lagi. Lo nggak tahu kita besok ada live lagi nih, beda lagi temanya nanti nih. Nah, ini Minang Boleh. lagi. Abangnya belum dengar. Ya belum dengar bang, kayaknya dengar karena kan aku belum tatap muka sama Bunga, baru tatap layar kayak gini aja. Jadi belum tahu kayak bang Bunga bisa ngaji, bisa nyanyi. Iya. Ya, mungkin next lah. Sekarang masih tatap layar kami ini antara Bunga dan yang lain-lain juga sih, kayak Putri Hijab yang lain pun masih tatap layar. Jadi Gimana bang? ya kata teman yang tadi kan belum dengar Bunga nyanyi. Emang belum dengar sih. Kan emang selama ini kan kita hanya tatap layar kayak gini, belum ada diskusi tatap muka. Iya. Suara Bunganya lebih bagus aslinya bang daripada di HP. Parah. Emang ngadi-ngadi sih. Emang parah sih kawannya ini, parah ini. Tetap berusaha ya. Tetap mancing suruh Bunga nyanyi. Udah lah ya Vito. VN aja nanti aku VN ya. Kalian mau Nanti rame, VN-nya share ya, Bang ya. Nanti VN-nya share kita dengar Bunganya. Kayak mana sih Bunga nyanyi Minang? Boleh tuh nanti di share Bunga. Boleh nggak tuh nanti di share Bunga nyanyi Minangnya? Ya nanti lah Bunga lagu Minang deh, tapi di next live selanjutnya. Next live selanjutnya mungkin. Iya. Mungkin di live Bunga ataupun di live Victor nanti aku join hanya numpang dengar aja. Kayak mana sih Bunga nyanyi Minang? Aman bang, aman. Mungkin di akhir nih mungkin ada closing statement dari Bunga. Ya, mungkin tentang dukungannya atau apa. Gimana bang? Closing statement lah dari Bunga tentang Putri Hijab, Gadis Minang, dan tentang pembahasan kita hari ini. Jadi benar kalau untuk Gadis Minang, Putri Hijab, dan semua pembahasan kita hari ini tuh benar-benar ya, Masya Allah banget ya pembahasannya. Benar-benar kayak mencangkut lah semuanya tentang wanita muslim, wanita berhijab, tentang wanita Minang, tentang Putri Hijab juga, dan benar-benar kayak perpaduan yang benar-benar sempurna lah gitu, mencangkup semuanya gitu. Dan benar-benar memberikan motivasi, apalagi terutama untuk wanita-wanita muslimah, wanita-wanita berhijab untuk lebih mengenakan hijab, lebih menjaga auratnya, menutup auratnya, karena benar-benar kalau kita sebagai wanita kan benar-benar penting untuk menutup aurat gitu. Dan untuk Putri Hijab sendiri, bagi teman-teman yang mungkin berminat untuk ikut Putri Hijab, the next Putri Hijab tahun 2024, nah mungkin dari sekarang bisa mempersiapkan dirinya dengan matang-matang. Kan banyak tuh contoh-contoh dari tahun kemarin, tahun 2023, 2022, bisa tuh jadikan pedoman gimana nanti untuk pemilihan Putri Hijab 2024. Lebih mempersiapkan diri aja untuk pemilihan selanjutnya. Dan ingat satu lagi, kayak gak ada yang gak mungkin selagi kamu mau berusaha dan berdoa. Berarti emang was kita malam ini cukup bermakna ya kawan-kawan ya. Iya, banyak banget. Cukup bermanfaat, banyak pengalaman dan juga ilmu yang kita dapat dari Putri Hijab kita ini Bunga. Bagaimana banyak sih tentang pentingnya hijab. Ya, mungkin ada sesuatu yang kita belum dapat dari Bunga, yaitu tentang mendengar Bunga nyanyi lagu Minang ya guys ya. Mungkin di next lah ya. Di next live kita bincang sama Bunga ataupun kita dengar Bunga, khusus Bunga nyanyi lagu Minang ataupun selawat ya sesuai permintaan Vito tadi. Ya nanti deh bang, kapan-kapan.
Kita lagu Bina. Terima kasih Bunga. Terima kasih atas sharingnya malam ini, diskusi Oke, kita, makasih banyak ya bincang-bincangnya. Bang. Ya dukung Bunga semuanya untuk Sumatera Barat, untuk nasional. Berikan semangat. Semangat untuk Bunga. Semangat mengharumkan nama Sumatera Barat. Putri Hijab Sumbar bisa. Amin, Ya, ya terima Allah. kasih Terima kasih Bunga. banyak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai warahmatullahi jumpa di wabarakatuh. live selanjutnya kawan-kawan.